Kejadian pasal 6 ayat 1-4 ini adalah teks yang sangat sulit dan memiliki beragam tafsiran. Jika diperhatikan, pasal 6 ayat 2, di situ ada kalimat anak-anak Allah. Kalimat inilah yang dipermasalahkan dan memiliki banyak tafsiran. Saya bacakan Kejadian pasal 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, kita fokus di kalimat anak-anak Allah atau sons of God, atau dalam bahasa Ibrani-nya Bene Elohim. Ada 3 argumen yang bisa dikemukakan dari kalimat anak-anak Allah atau di Kejadian pasal 6 ayat 2 ini. Yang pertama, tafsiran yang paling terkenal dan yang dipegang banyak hamba Tuhan dan gereja, bahwa anak-anak Allah di sini adalah keturunan dari Set yang saleh dan baik, yang membawa benih ilahi sejak Habel dibunuh oleh Kain. Sedangkan kalimat anak-anak perempuan manusia ini dikatakan berdasarkan keturunan dari Kain yang berdosa dan jahat. Sehingga timbul kesimpulan bahwa perkawinan campur orang beriman, yaitu keturunan Set, dengan yang tidak beriman, perempuan dari keturunan Kain, sehingga ini menyebabkan kejahatan yang sangat besar dan hilangnya kepatuhan kepada Allah. Lalu juga mereka mengemukakan dari argumen yang pertama ini, bahwa ini yang dimaksud adalah sikap umat Allah yang melanggar batasan kehidupan dan membuat keputusan yang melawan Allah. Kenapa? Diambil dari kalimat bahwa mereka mengambil perempuan itu sesuai selera siapa saja yang disukai mereka. Sehingga anak-anak manusia ini atau sikap umat Allah ini memilih perempuan bukan berdasarkan kehendak Allah. Mereka menikah bukan berdasarkan kehendak Allah, tapi hanya karena sesuai selera dan kehendak mereka masing-masing. Ini adalah argumen yang paling kuat yang dipegang banyak hamba Tuhan, bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set yang baik. Nah, saya akan mengemukakan keberatan dari pandangan ini. Yang pertama, apa dasar anak-anak Allah sebagai keturunan Set yang baik dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain yang jahat? Ini tidak ada dasarnya jika dilihat dari konteksnya. Bahkan dari Kejadian 5 ayat 4, dikatakan umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mungkin saja anak-anak perempuan yang di Kejadian 6 ayat 2 bisa juga berasal dari Adam, sehingga tidak ada dasarnya. Yang kedua, tidak ada dasar ayat bahwa Set diidentifikasi sebagai anak-anak Allah. Tidak ada dasar ayatnya dan tidak ada ayat pendukungnya. Lalu keberatan yang ketiga terhadap argumen ini, kata Adam, manusia, itu muncul di ayat 1 dan 2, tapi memiliki arti yang berbeda. Jika di ayat pertama, Adam menjelaskan itu adalah umat manusia, sedangkan ayat 2, Adam kenapa bisa menjadi kelompok tertentu atau anak-anak perempuan manusia. Sehingga tidak tepat jika dikatakan itu adalah anak dari keturunan Kain yang jahat dengan memakai kata Adam yang sama dari ayat 1 dan 2, tapi memiliki pengertian yang berbeda. Sehingga tidak tepat mengatakan anak-anak perempuan manusia adalah anak keturunan Kain. Lalu keberatannya yang berikutnya, tidak ada referensi perjanjian baru untuk mendukung ayat ini sebagai benih Set dan Kain. Argumen kedua dari anak-anak Allah adalah pahlawan mitologi kuno atau anak-anak dewa pada zaman itu. Ada yang berkata anak-anak Allah adalah bangsawan di kerajaan kuno yang berkuasa dan bisa mengambil banyak istri, seperti dilakukan Lamek di pasal 4 ayat 9. Lalu ini juga diadopsi dari mitologi kuno yang berkembang dari sastra Akkadia, yaitu tokoh Gilgamesh. Dia adalah tokoh sejarah dari kerajaan Uruk Gilgamesh yang dikatakan dia sepertiga manusia dan 2/3 dewa, sehingga dia dianggap anak-anak Allah. Cuman ini juga tafsiran atau argumen yang tidak tepat karena hanya mengedepankan mitologi kuno, keadaan bangsa-bangsa penyembah berhala pada zaman itu. Tafsiran yang ketiga atau argumen ketiga dari anak-anak Allah mengatakan anak-anak Allah adalah makhluk ilahi atau malaikat. Nah, dari 3 argumen ini,
manakah yang benar? Sangat kuat dan yang mendekati atau yang benar adalah anak-anak Allah, sons of God, itu malaikat. Jadi malaikat mengambil perempuan dan mereka menikah. Ini memang akan menimbulkan kontroversi dan pertanyaan, maka inilah yang akan kita gali dan lihat jawabannya. Dalam Septuaginta, sons of God disebut angeloi touteu. Jadi ada kata angeloi di situ yang itu menunjuk kepada malaikat. Lalu dalam kitab Ibrani, kalimat anak-anak Allah itu muncul 5 kali. Ada di Kejadian 6 pasal 2 ayat kita, Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, Ayub 38 ayat 7, dan Daniel 3 ayat 25. Semuanya memakai kata anak-anak Allah ini mengacu pada sosok malaikat. Misalnya satu contoh, Ayub 1 pasal 6 yang sama dengan Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jelas anak-anak Allah di Ayub 1 ayat 6 itu menunjuk kepada malaikat. Lalu misalnya kita lihat juga Daniel 3 ayat 25. Ini ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke api oleh Raja Nebukadnezar. Tapi apa katanya? Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa atau anak Allah. Dan ini jelas menunjuk kepada malaikat. Penjelasan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat semakin kuat karena memiliki referensi dari perjanjian baru. Yang pertama, 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 7. Konteks dari tulisan atau surat Petrus ini bahwa pada zaman akhir akan banyak penganiayaan dan orang-orang semakin berdosa dalam hawa nafsu dan munculnya nabi-nabi palsu. Tapi Petrus menguatkan dengan menulis, Allah memiliki cara untuk menyelamatkan umatnya yang setia sama seperti dia menyelamatkan umatnya di perjanjian lama. Lalu Petrus menjelaskan 2 contoh dari peristiwa kitab Kejadian, yaitu Nuh dan Lot. Jika diperhatikan, penulisan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 7, kita harus fokus kepada ayat 4 sampai 7. 4 ayat ini memiliki kata kunci di kata dan. Memiliki kata kunci di dan. Dan struktur dari setiap ayat yaitu negatif, positif, negatif, positif. Kita perhatikan ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Siapa malaikat-malaikat yang berbuat dosa? Tidak lain tidak bukan, Petrus sedang menunjuk kepada Kejadian 6 ayat 2. Tidak ada referensi lain yang mau ditunjuk Petrus sebagai contoh dari perjanjian lama untuk menyatakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Sering sekali ini disalahartikan bahwa ini menceritakan kejatuhan iblis, kejatuhan setan, atau yang disebut Lucifer yang dibuang. Kisah itu tidak ada terdapat dalam perjanjian lama, seperti sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Lalu di ayat 5 ada kata dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh. Sangat jelas, ini merujuk kepada kisah Nuh, di mana dosa yang terjadi pada zaman itu begitu besar antara keturunan malaikat dan manusia yang berdosa, yang dari Kejadian 6 ayat 2, sehingga pada zaman itu Allah akan menghukum semua manusia dengan air bah, kecuali Nuh yang akan diselamatkan. Begitu juga pola ayat 6 dan 7, ada kata dan lagi-lagi ada kata malaikat dan menunjuk kepada kisah Sodom dan Gomora, penghukuman Sodom dan Gomora, dan ada yang diselamatkan, yaitu Lot. Jadi Petrus mengambil 2 kisah ini untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa mereka pun akan diselamatkan Allah dari dunia yang semakin buruk, yang semakin hancur di akhir zaman itu, sebagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan Lot. Lalu referensi lainnya dari perjanjian baru adalah Yudas ayat 6 dan 7. Perhatikan ayat 6-nya. Ada kalimat ia menahan malaikat-malaikat, lalu ada juga kalimatnya masih di ayat 6,
yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jelas ini adalah malaikat yang kawin dengan anak perempuan manusia dan memiliki dosa secara moral dan seksual. Mirip dengan Petrus, Yudas juga merujuk kepada malaikat atau anak-anak Allah dan hukuman atas Sodom dan Gomora, di mana terjadi kerusakan moral dan dosa yang sangat teramat mengecewakan dan besar di mata Allah. Dosa yang sangat betul-betul dibenci oleh Allah. Yudas tetap menasihatkan kepada para pembacanya bahwa akan ada cara Allah menyelamatkan umat pilihannya di tengah situasi dosa yang begitu hebat. Sama seperti Kejadian pasal 6 ayat 1-4 dan sampai cerita air bah Nuh. Tentu ada keberatan juga dari argumen bahwa anak-anak Allah adalah malaikat. Yang paling kuat adalah argumen bahwa dalam perjanjian baru dan dari Yesus sendiri berkata bahwa malaikat itu tidak mungkin kawin. Itu terdapat di Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, yang menjadi penting dari ayat yang dikatakan Yesus ini, kita harus menggarisbawahi kalimat hidup seperti malaikat di surga. Jelas memang malaikat atau kita ketika nanti dibangkitkan naik ke dalam surga tidak ada kawin-mawin. Malaikat memang tidak kawin di surga. Sedangkan Yudas, tadi kita baca referensinya, berkata bahwa malaikat itu meninggalkan tempat kediaman mereka. Home, meninggalkan tempat kediaman mereka. Artinya mereka kawin dengan anak perempuan manusia bukan di surga, melainkan di bumi. Ini jelas tidak berlawanan dengan kalimat Yesus yang menyatakan tidak ada kawin-mawin di surga. Itu betul. Tapi dari Kejadian 6 ayat 2, kawin-mawinnya terjadi di bumi. Keberatan lainnya, malaikat dikatakan roh, mana mungkin bisa kawin dengan manusia. Tentulah jawaban ini sangat sederhana jika kita melihat konteks dan cerita dalam perjanjian lama. Banyak sekali kisah di perjanjian lama, malaikat mengambil bentuk rupa manusia. Malaikat menampakkan diri kepada manusia. Yang kita bisa tahu adalah malak Yahweh atau penampakan malaikat Tuhan. Biasanya ada malaikat yang menampakkan diri untuk mengunjungi orang-orang tertentu seperti Abraham dan Lot yang ketika mau diselamatkan dari murka terhadap Sodom dan Gomora. Tentu tidak ada kesulitan malaikat mengambil rupa manusia dan akhirnya bisa kawin dengan anak perempuan manusia. Itu adalah kisah yang beredar di perjanjian lama. Kita perlu tahu Kejadian pasal 1-11 jika dicermati, ini berkisah manusia yang tidak puas menjadi manusia. Manusia yang tidak puas dengan dirinya, ingin menggapai Tuhan, bahkan ingin menjadi Tuhan. Di sini kita melihat dunia ilahi atau malaikat ikut terlibat secara tidak sah dalam kejahatan dan dosa manusia. Malaikat anak-anak Allah di sini perlu kita ketahui bukan penyebab dosa dan kekacauan. Tidak bisa kita menyalahkan karena hubungan malaikat kawin dengan anak perempuan manusia, maka penyebab kejahatan makin besar dan dosa adalah malaikat. Tidak, karena dalam ayat selanjutnya di Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Garis bawahi kalimat kejahatan manusia. Artinya dosa memang dari manusia. Lalu di pasal 7 nanti, karena bertambah jahat dan berdosanya manusia, maka Allah menghukum semua manusia yang jahat penuh dosa, percabulan hawa nafsu dengan air bah. Tapi yang menarik pesannya, Allah tetap menyelamatkan orang tertentu atau sekelompok keluarga, orang pilihannya, yaitu Nuh, yang mana dijelaskan juga di perjanjian baru oleh Petrus dan Yudas tadi. Di mana pesan dari kitab Kejadian ini, 2 Petrus dan Yudas tadi, bahwa pada zaman akhir akan semakin rusak, penuh dosa, kebejatan moral, hancur dan hawa nafsu, dan banyak munculnya nabi-nabi palsu. Penderitaan zaman akhir akan semakin banyak, tapi ingat, Allah tetap menyelamatkan umatnya dari kerusakan dan dosa di dunia. Jadi,
kita sangat percaya bahwa anak-anak Allah, sesuai dengan penggalian Alkitab kita, dari Kejadian 6 ayat 2, itu menunjuk kepada sosok malaikat. Kiranya pembelajaran ini bisa menambah referensi kepada saudara-saudara sekalian untuk melihat bagaimana bentuk penafsiran dari Kejadian pasal 6 ayat 2 ini. Kiranya ini membantu untuk melihat kita bagaimana Allah bekerja sangat luar biasa di tengah dunia yang penuh dengan kerusakan dan bejat moral, tapi Allah tetap menyelamatkan umatnya. Sampai demikian penyampaian kebenaran firman kita, penggalian Alkitab kita. Kiranya kita betul-betul kembali ke Alkitab untuk terus belajar dan menggali secara benar. Sampai ketemu lagi dalam program Hanya Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.